Darling, will you be my Valentine? Iya, kamu gak salah dengar. Kamu sedang berada di Tahukah Kamu episode Valentine. Ya, Hari Valentine. Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Ini merupakan hari di mana semua orang mengungkapkan kasih sayangnya dengan berbagi coklat atau berbagi kasih sayang, mengirim pesan, kartu kepada orang-orang yang terkasih. Tapi, tahukah kamu apa itu Hari Valentine? Ya, kita masuk kepada sejarah Hari Valentine. Jadi, terdapat beberapa versi mengenai asal-usul atau sejarah Valentine ini. Ada yang bilang bahwa Valentine ini berasal dari nama salah satu santo yang ada di Roma pada saat itu. Ada juga yang bilang bahwa Valentine ini berasal dari tradisi pagan atau tradisi yang diadakan oleh Kekaisaran Romawi pada zaman itu. Tapi kita mau bahas. Kita mau bahas dari versi Santo Valentine ya. Jadi zaman dulu terdapat santo di Roma, yaitu Santo Valentin atau Santo Valentinus. Dia merupakan seorang imam atau uskup di Terni, Italia, tepatnya pada tahun 269 Masehi. Santo Valentin ini terkenal sebagai seorang imam yang taat dan juga baik hati terhadap semua orang. Bahkan ia suka membantu begitu orang-orang di sekitar Santo Valentin ini. Nah, sebagai seorang imam atau bahkan seorang santo pada zaman Kekaisaran Roma, jadi Santo Valentin ini juga mengabdikan diri kepada pemerintahan pada saat itu, yaitu pemerintah Claudius II. Ini permulaannya. Claudius II merupakan kaisar yang sangat-sangat jahat ya. Memang dia adalah seorang kaisar yang pintar, yang cerdas dalam berstrategi, berperang begitu ya. Namun ada salah satu alasan kenapa dia dibilang kejam. Setelah dia mampu membuat Roma ini menjadi negara atau kekaisaran yang sangat tangguh dengan berperang melawan kerajaan-kerajaan di sekitar. Dia melihat ada celah, yaitu di mana ketika bala tentara ini diminta untuk perang, seringkali mereka berat hati atau ngerasa kurang maksimal begitu. Bahkan takut-takut untuk perang. Karena apa? Karena dia punya istri, karena dia punya seseorang yang dia cintai. Maka dari itu dia memerintahkan pada saat itu untuk melarang setiap pemuda untuk menikah atau tidak menerima pernikahan, pelamaran atau apapun itu. Sehingga mereka menjadi tentara-tentara yang tangguh dan tidak terikat dengan wanita. Nah, Santo Valentin ini sangat menentang kebijakan dari Kaisar Claudius II ini. Bentuk perlawanan dari Santo Valentin ini adalah dengan nekat dia menikahkan pasangan pemuda dan pemudi. Dan tentu saja Claudius tidak suka dengan cara Santo Valentin. Dan ya, kita bisa tahu akhirnya bahwa Santo Valentin atas apa yang dia perbuat, yaitu perlawanannya terhadap pemerintahan, perlawanannya terhadap kebijakan yang diberikan oleh Kaisar Claudius ini, ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Sebelum Santo Valentin ini dihukum mati, ia sempat masuk ke dalam penjara. Pun ketika di dalam penjara, itu tidak membatasi dia untuk tetap membantu orang-orang di sekitarnya. Salah satu kisah yang sangat romantis ketika Santo Valentin berusaha menyembuhkan anak dari kepala sipir. Pada saat itu anak kepala sipir sedang mengalami penyakit atau sedang mengalami kendala, yaitu kebutaan. Matanya tidak bisa melihat. Dan Santo Valentin itu menunjukkan kasihnya dengan berusaha menyembuhkan anak kepala sipir tersebut. Singkat cerita, gadis itu pun sembuh. Dan karena hal itu,
kepala sipir berusaha menunjukkan rasa terima kasihnya dengan menuliskan surat yang diselundupkan kepada penjara pada saat itu untuk ditujukan kepada Santo Valentin. Dan itu merupakan suatu penghiburan bagi Santo Valentin yang sedang menghadapi maut. Dan Santo Valentin pun juga dengan senang hati membalas suratnya, surat dari kepala sipir itu, dan mengatakan bahwa dia sungguh mengasihi anak itu, sungguh mencintai anak itu ya. Dan itu membuat Santo Valentin sedikit terhibur dengan apa yang dilakukan oleh kepala sipir atau ayah dari gadis tersebut. Dan Santo Valentin pun juga tidak keberatan dengan membalas surat tersebut. Dan dia di dalam suratnya juga mengatakan bahwa dia mengasihi anak tersebut. Yang tidak kalah romantis, di surat tersebut juga dituliskan from your Valentine atau dari Valentinmu. Konon kisah inilah yang menjadi asal muasal hari Valentin. Dan kenapa hari Valentin 14 Februari? Jawabannya, karena pada tanggal 14 Februari, tepatnya tahun 270 Masehi, Santo Valentin dihukum mati. Kita telah mendengarkan asal-usul dari Valentin ini ya. Sekarang pertanyaannya, tahukah kamu kapan hari Valentin ini pertama kali dirayakan? Seperti yang kita tahu bersama bahwa hari Valentin ini merupakan berasal dari ekspresi kasih dari Santo Valentin untuk memberikan ucapan semangat ataupun menuliskan surat dengan ucapan-ucapan manis, dan itu merupakan ekspresi kasih dari Santo Valentin yang akhirnya ditiru juga oleh orang-orang untuk mengungkapkan rasa cintanya, rasa kasihnya terhadap orang-orang yang mereka sayangi. Jadi sebenarnya tidak ada yang tahu pasti kapan harinya gitu kan, kapan pertama kali gitu kan hari Valentin ini dirayakan. Namun pada abad ke-15 orang-orang pada saat itu, khususnya di Eropa, mereka sudah terbiasa untuk memperingati setiap tanggal 14 Februari sebagai hari kasih sayang dengan menulis surat atau bahkan memberikan hadiah kepada orang-orang yang mereka kasihi. Dan puncaknya pada abad ke-17, hampir seluruh orang di belahan dunia memperingati 14 Februari sebagai hari Valentine atau hari kasih sayang. Yang awalnya merupakan suatu kebiasaan orang-orang di Eropa, sekarang menjadi sebuah tradisi bagi sebagian besar orang di dunia. Ya, perasaan cinta mereka wujudkan dengan seperti yang saya bilang tadi, menulis surat, menulis puisi, atau bahkan kartu-kartu kecil dan hadiah untuk orang-orang yang mereka sayangi. Ya, itu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak lagi cuma tulis surat atau memberi hadiah. Sudah banyak cara untuk setiap manusia mengungkapkan atau mengekspresikan kasih sayangnya di hari Valentine. Bisa dengan quality time, bisa dengan mempersiapkan dinner romantis, atau bahkan sekedar jalan-jalan berdua bersama sebagai bentuk memperingati hari Valentine untuk orang yang dikasihi. Nah, kalau kamu bagaimana cara memperingati hari kasih sayang ini? Coba tulis di komen ya. Ya, meskipun hari kasih sayang ini merupakan hari yang indah begitu ya, karena saling mengasihi satu sama lain, namun juga tidak semua melihat hari Valentine ini sebagai hari kasih sayang. Terdapat pro kontra juga di dalamnya. Masyarakat yang kontra dengan hal ini menganggap bahwa hari Valentine merupakan budaya Eropa yang tidak cocok dengan budaya Indonesia. Terlebih jika dilihat dari sudut pandang agama. Ya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Menurut saudara-saudara kita yang muslim, agama Islam tidak pernah mengajarkan hari Valentine sama sekali. Nah, hal itu juga yang membuat perdebatan di tengah hari Valentine ini. Ada yang pro, ada yang kontra. Tidak sampai sana. Bahkan ada beberapa daerah di Indonesia yang sangat-sangat menentang hari Valentine ini. Bahkan mereka sampai memasang pamflet-pamflet di pinggir-pinggir jalan untuk menolak hari Valentine. Tak hanya itu, sekolah-sekolah juga bahkan melalui guru-guru mereka menyampaikan kepada murid-muridnya untuk melarang merayakan hari Valentine. Ya, kalau itu sedikit setuju ya, karena memang belum waktunya mereka untuk cinta-cintaan. Waktunya mereka belajar. Jadi kamu yang masih sekolah gak usah Valentine-Valentinean, kamu belajar aja ya.
Ya tapi balik lagi, kita bisa mengungkapkan kasih sayang itu tidak hanya kepada pasangan kan ya. Kita juga bisa mengungkapkan kasih sayang tersebut kepada orang tua, sahabat, atau bahkan saudara-saudara kita. Ya memang pro kontra selalu hadir tiap tahunnya untuk membahas perihal Hari Valentine ini. Tapi kita bisa ambil positifnya. Apa sih positifnya? Iya. Kamu bisa beli coklat dengan harga yang lebih murah daripada hari-hari normal. Itu adalah salah satu positif dari Halo Valentine. Ya, tak hanya itu, beberapa swalayan atau bahkan toko-toko di mall memperingati Hari Valentine ini dengan mengadakan berbagai promo, bonus-bonus dengan membeli barang. Terlebih bonus-bonus atau barang-barang yang menunjang kasih sayang ya. Coklat begitu atau hadiah-hadiah itu biasanya promo, jadi habisin sekarang guys. Ya, terlepas dari semuanya itu, Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang sejatinya bisa kita rayakan kapan saja, tidak hanya tanggal 14 Februari. Karena setiap hari kasih yang kita punya wajib kita bagikan untuk orang-orang di sekitar kita. Merayakan atau tidak merayakan, yang penting kita tetap memberikan kasih yang kita punya. Jangan sampai kita merayakan tanggal 14, tanggal 15-nya kita sudah jahat kepada orang lain. Yo jangan, tak boleh deh ya, jangan deh ya. Melihat dari Hari Valentine ini, lalu apa sih kata Alkitab terhadap Hari Valentine ini? Tentu saja Valentine Day tidak pernah ada di dalam Alkitab. Sejatinya orang Kristen atau orang percaya harusnya merayakan hari Yesus saja. Sebab Valentine atau Santo Valentine merupakan orang biasa saja gitu. Maksudnya masih manusia sama dengan kita, namun memang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat pada saat itu. Namun itu tidak menjadi sesuatu yang harus kita agung-agungkan, sebab yang harus kita agungkan hanya Yesus saja. Ya, Hari Valentine bukanlah hari keagamaan orang Kristen. Namun kita bisa memaknai sebagai orang percaya Valentine sebagai hari kasih sayang, di mana kasih sayang Allah kepada umatnya, manusia yang begitu besar sampai ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita, setiap manusia yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, pada akhirnya Alkitab dari awal Kejadian sampai Wahyu tidak henti-hentinya terus menggaungkan yang namanya kasih Allah yang karena kasihnya mau dan merelakan diri bersama hadir di tengah-tengah kita. Dan Allah juga menciptakan dunia dengan segala isinya. Supaya apa? Supaya manusia dapat merasakan kasih Allah melalui segala yang telah Ia ciptakan. Bahkan ketika manusia tidak taat pun, Allah tetap mengasihi manusia. Kendati pun mereka harus dihukum, Allah juga merelakan anaknya sebagai ganti kita untuk dihukum dan membebaskan kita dari dosa. Ia Allah yang mengasihi kita, pun Ia juga Allah yang adil. Ia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya datang ke dunia menjadi manusia dan mati menggantikan kita untuk dihukum. Supaya apa? Supaya kita bisa suci kembali, supaya kita bisa kudus kembali dan dapat bersekutu dengan Allah lagi. Sama seperti dulu ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Alkitab tidak henti-hentinya berbicara mengenai kasih. Kasih yang telah diberikan Allah kepada kita sekarang wajib kita bagikan, wajib kita sebarkan terhadap orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya kekasih kamu, tapi juga orang tua kamu, saudara-saudara kamu, teman-teman kamu, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Kasih Kristus wajib kita bagikan buat mereka semua. Aku mau menutup episode ini dengan sebuah ayat Alkitab. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Kasih. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Dan tadi episode Tahukah Kamu edisi Valentine pada hari ini. Aku harap kita bisa belajar sama-sama. Dan bahkan kalau misalkan kamu mau merequest topik-topik apa yang mau aku bahas di Tahukah Kamu, kamu bisa tulis aja di komentar. Di kolom komen ya, kamu bisa tulis apa, mau request apa. Nanti kami akan berusaha untuk mencarinya ya. So, jadi
itu tadi, aku harap kamu sehat-sehat dan bahagia selalu. Di hari Valentine ini, kasihku ku bagi samamu. Dan kamu juga wajib membagikan kasih kamu ke orang-orang sekitar. So, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Tuh, nanti ke